lagi gitu. Emang gue sebelum nontonnya 2 deh, aku sama Diandra. Ya maksudnya kan Iya, konteksnya. Salah satu bulan tangan. Benar. Gimana kamu akhirnya horor lagi dan perannya banyak gitu. Aku sempat cerita sih bahwa orang-orang tuh sempat notice aku hobinya main horor terus. Padahal aku tuh jarang banget ngambil horor. Film horor terakhir aku aja tuh 6 tahun yang lalu tayangnya. Jadi aku menganggapnya ini adalah comeback aku, dan kebetulan kenapa aku menerima salah satunya juga karena ini kolaborasi MD dan juga podcast yang paling heboh-hebohnya banget, Do You See What I See, plus yang direct sorry banget, plus yang ngedirect Pak Awi, karena kebetulan aku belum pernah sebelumnya syuting sama Pak Awi, jadi ini adalah hal yang baru buat aku juga. Dan aku kenal Pak Awi itu, aku sering dengar dia itu tipikal director yang teknisnya tuh lumayan berbeda dari yang lain, jadi tantangan baru juga sih buat aku. Tapi secara emosi jadi gimana, kan kamu kan di Penyalin Cahaya sama yang di Dear David itu kayak emosinya banget kan, ini gimana, apa beda atau sama aja? Kalau untuk emosinya, aku rasa semua karakter yang aku bawain tuh punya emosinya masing-masing. Kayak di sini tuh kan aku sangat protektif kepada sahabat aku sendiri yang ternyata dia pacaran sama pocong gitu, sama orang yang sama wujud yang aku nggak pernah bayangin gitu sebagai sahabatnya. Dan kalau aku pribadi sebagai Shenina pun in real life, kalau amit-amit gitu aku punya sahabat yang juga melewati masa seperti Mawar, kayaknya aku akan melakukan hal yang sama kayak Faye sih. Pasti aku kayak kekeh banget untuk bisa nyelamatin dia sebisa aku, tapi pada akhirnya bakal kayak gimana kan itu bukan kuasa aku lagi kan, balik lagi. Tapi itu sih yang aku kasih, kayak gimana rasanya menjadi orang yang ternyata punya sahabat seperti Mawar, ditambah ini kan dari kisah nyata kan. Dan apa yang Faye kenyataannya, apa yang Faye di kenyataan lakukan itu sama seperti Faye yang aku perankan juga. Jadi kayak aku relate sih sama Faye yang asli. Jadi di saat aku memerankan sebagai Faye yang orangnya masih ada, aku setuju dengan tindakan yang dilakukan gitu. Jadi emosi-emosi yang aku kasih sebenarnya lebih ke rasa sayang aku terhadap sahabat, ya kalau misalnya aku punya sahabat kayak dia pasti aku bakal protektif itu juga sih. Kamu sempat ketemu langsung dan ngobrol sama Faye aslinya berarti? Sempat ketemu langsung, tapi aku ketemu itu setelah udah selesai syuting pas premiere kemarin. Terus pas ketemu aku lumayan kayak aku lebih ke apa ya, aku lebih ke semoga dia suka sama filmnya, dan semoga apapun yang nanti dia tonton di filmnya tidak merecall hal-hal yang buruk kepada dianya gitu loh. Karena kita kan nggak pernah tahu kan apa yang dia lewatin, apakah menceritakan aja adalah hal yang sulit atau kayak gimana. Jadi aku pengennya setelah dia nonton, dia lebih ke terima kasih sih, untungnya kayak dia bilang kayak makasih banyak ya udah bisa memerankan kisah aku gitu-gitu. Jadi aku happy sih untungnya mendapatkan feedbacknya. Tapi kamu ngirim gak sih secara look apa emang beda? Enggak, kalau secara look, karena yang aku yakini memang dari awal MD akhirnya menggarap ini sebagai film itu benar-benar sesimpel itu adalah dari adaptasi. Jadi bukan benar-benar plak ketiplak orangnya seperti apa. Enggak, karena emang yang diambil itu kan garis merahnya aja kan, kayak poin-poinnya tertentu. Dan untuk ceritanya pun kan juga diasah jadinya untuk lebih panjang, karena podcastnya asli aja cuma belasan menit, sedangkan ini kita harus buat menjadi sebuah film yang hampir 2 jam, dimana harus ada bumbu-bumbu lain yang dimasukkan, termasuk juga karakter-karakter yang di podcastnya nggak ada kan akhirnya ada di film. Tapi kamu tadi kan sempat wawancara sama yang lain kan, kayak Diandra itu kan casting juga. Iya. Apa kamu juga casting atau langsung dipilih, Shenina aja gitu? Sebenarnya dibilang langsung dipilih juga aku nggak tahu apakah benar langsung dipilih atau mungkin sebelumnya punya opsi atau gimana. Cuma memang waktu itu ditawarin sih, memang kayak aku ada judul ini dari pihak MD-nya, dari pemanus juga bilang kayak aku ada judul ini, kamu tertarik atau enggak gitu. Kayak emang dikasih beberapa judul, terus aku tertarik di yang di Siwataisi itu karena yang tadi aku bilang, karena ternyata dia dari podcast yang emang terkenal banget, plus ternyata kisah nyata. Karena aku nggak pernah memerankan sesuatu yang kisah nyata gitu loh, yang benar-benar orangnya aja bahkan yang aku peranin masih hidup tuh, aku kayak gimana ya rasanya gitu. Kayaknya tantangan baru nih, udah boleh deh Pak gitu. Kalau pengalaman baru yang kamu dapat selama syuting di film ini apa sih? Mungkin lebih ke teknis kali ya. Waktu itu tuh pas syuting ini Pak Awi tuh pakai teknisnya lumayan berat, yang adalah kameranya itu di beberapa scene banyak dipasang di body aku. Jadi kayak aku punya 3 jenis kamera yang ditempel di badan aku.
ada helm rig, kameranya di helm biar point of view mata, terus body rig sama body rig tapi madepnya ke muka. Jadi kayak lumayan satu situ aku bisa ngerjain itu. Aku bisa menjadi di OP2 karena emang beneran kayak karena nggak ada kru yang lain kan, setiap kali harus tag pakai body rig atau helm rig itu kan harus clean banget kan, karena kayak aku belok dikit aja kalau misalnya aku nengoknya kelewatan bisa, kalau ada kru ternyata ikut dia bocor gitu. Dan itu yang aku rasain kayak experience membawa kamera dan harus sedetail mungkin, karena itu bakal nanti dijadiin cuplikan di dalam filmnya tuh lumayan deg-degan dan pressure tipis. Sama deg-degannya mungkin karena gak ada krunya, plus aku ada scene yang dimana naik dari lantai 2 turun ke bawah, itu kayak 1 kali take dan itu menyeramkan. Karena set aslinya itu gedung kosong di set jadi kos-kosan, jadi lampu aja bahkan gak ada kecuali dari lampu kita syutingan dan dari genset, karena listriknya kan gak ada kan. Jadi gitu. Tapi nggak apa-apa, aku happy. Sama syuting hujan-hujanan di kuburan, walaupun kuburannya bohongan tapi tetap seram karena syutingnya beneran real malam kan, itu di hutan. Oh yang itu yang 6 hari itu ya? Iya itu 6 hari, padahal cuma kalau scene-nya seingat aku tuh kayaknya nggak nyampe lebih dari 5 scene, tapi emang satu sequence gitu kan, dan gak ada dialognya cuma berapa kali doang, ya ampun. Tapi ngerjain 6 hari dari abis maghrib sampai sebelum matahari terbit. Di adegan tersebut lebih menguras secara fisik atau Iya emosi sih, sih? fisik sih kalau buat aku, karena untuk adegannya kan lebih memang adegan ketakutan, kita lagi mencari seseorang kan, kita masih bisa iniin. Cuma kalau misalnya kayak hujan ngelihat aja nggak bisa kak, kayak kalau lagi pas take tuh kayak rasanya pengen gini-giniin mata terus karena bener-bener ini, terus kita kotor kan, rumput gitu, Lumpur. itu yang aku cari. Iya lumpur gitu, kayak bener-bener udah ini. Jadi kita sehari datang ke lokasi tuh, datang jam 4, makan, udah make up, masuk ke set tuh dilumpurin, habis itu dihujanin. Itu setiap hari selama 6 hari. Untuk jaga stamina Kak Shenina sendiri selama adegan itu? Kita walaupun lagi kedinginan, kita memastikan diri kita sempat tidur aja sih. Jadi kayak walaupun dalam keadaan basah, kita pakai kayak aluminium foil gitu, terus kita paksain untuk tidur. Terus ada 1 hari semua pemainnya kita injek. Jadi kita suntik bareng-bareng, emang kayak disediain. Yang mau boleh suntik, kalau yang ngerasa staminanya oke, ya nggak apa-apa juga kalau nggak mau. Dan nggak terbiasa kan, beda-beda kan orang. Kalau secara makanan yang dikonsumsi gitu? Makanan aman sih, karena syuting sama Pak Awi sepertinya dia punya riders. Enggak deh, aku bercanda. Maksudnya soalnya pas aku syuting sama Pak Awi itu makanannya enak terus. Jadi kayaknya emang dia punya spesifik tim PU yang masaknya enak-enak, dan kita prasmanan setiap hari. Jadi emang happy setiap kali ayo break makan, kita tuh turun buat milih-milih makanan sendiri tuh enak gitu, kita happy. Apa sih Nah? Ini kan film lebar pertama yang jadi peran utama ya, kan sebelumnya kan cuma pendukung gitu. Horor pertama ya? Film kan kalau yang penyanyi kan OTT nih, pokoknya yang bioskop yang komersil. Oh iya. Iya. Kebanyakan. Iya, kamu jadi kebanyakan. Ya udah iya, lalu. Ini pengalaman gimana sih kamu dari yang pendukung doang sekarang jadi pemeran utama gitu? Apa ya, yang jelas happy sih untuk bisa dipercaya menjadi karakter utama di sebuah film, dimanapun menurutku menjadi pemeran utama, pemeran pendukung, ataupun scene-nya juga nggak sebanyak itu. Aku selalu bersyukur aja karena kesempatan itu kan nggak mungkin datang berkali-kali gitu. Jadi setiap kali aku dapat kesempatan baru, aku selalu berusaha untuk menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin dan selalu ngasih yang terbaik aja supaya kedepannya orang bisa tahu aku punya progres masing-masing setiap karakter yang aku mainin. Tapi kamu disebut sebagai ini artis wajah eksotis, kan kebanyakan kayak bule-bule gitu kan? Kamu seperti apa pendapatnya? Happy aja sih, kayak aku selalu happy sih setiap kali dibilang fisiknya misalnya Indonesia banget atau apa ya. Memang kayak gini, kita semua kan Indonesia, kakak-kakak juga Indonesia semua. Jadi aku menjadi salah satu yang divisualkan bahwa wajah Indonesia seperti ini, ya pastinya happy banget lah. Aku bersyukur juga menjadi warga Indonesia yang asli, darah Indonesia yang asli, dan bisa direpresentasikan sebagai orang Indonesia tuh aku happy. Tapi